Apalagi guys, kalah. Baru kemarin ngeliat timnas futsal Indonesia melaju ke final, buat gue tuh bangga banget ya kan. Ada kabar berita lain di cabur lain, yaitu sepak bola lapangan besar. Timnas U17 kemarin dibantai Cina dalam laga persahabatan melawan Cina di Indonesia. Mainnya di Indonesia, dibantai 7-0, dibantai. Aduh, Cau, gimana ini? Coach Nova gimana itu anak didiknya? Ya ampun, padahal kemarin baru tembus Piala Dunia ya, masuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia U17 dan bisa mengalahkan salah satu tim kuat Honduras dan bisa mengimbangi permainan timnas Brazil. Aduh, coba. Yaudah yuk, kita lihat aja yuk video berikut ini. La ilaha illallah. Indonesia under 17 kena bantai dengan China sampai 7-0. Kau main bola ke kau main apa ni? Aku mula-mula bila nampak gambar ni aku ingat Main sepak takraw bosku, sepak takraw. ni gambar fake, gambar tak betul. Sebab apa? Yelah, hari-hari aku dapat DM daripada orang Indonesia, katanya Indonesia power semua. Power bola, power futsal, power under 23, under 21, under 17. Ni apa yang powernya? Mungkin ini satu wake up call lah untuk tim under 17 kan. Dekat half time sahaja Indonesia dah kena bantai sampai 4 gol tau daripada China Iya, babak pertama tu. Babak pertama aja 4-0. Apa Jepun ke Jerman ke apa ke China bantai Indonesia half time 4-0. Lepas tu dia tambah lagi 3 biji sampailah 7-0. Nasib baiklah ini hanyalah international under 17 friendly match sahaja, bukanlah main tournament ke main Piala Asia ke Piala apa ke, tak ada lah. Okay, mungkin something needs to be done lah untuk under 17 ni, sebab kita tahu Indonesia timnas diorang senior team power, under 21 power, under 17 mungkin ada something needs to be improved. Apa-apa pun kalau aku nak sedapkan hati fans Indonesia, mungkin korang boleh tengok game futsal, highlight futsal. Nah, ini yang buat gua bangga tuh awalnya ya kan, melihat timnas futsal Indonesia yang bisa meladeni perlawanan King Asia yaitu Iran di Piala Asia Futsal kemarin 2026. Dan walaupun kita cuma sampai di runner up ya, gagal, kalah beruntung aja kemarin, kalah penalti seri 5-5 dan penalti, kalah di penalti. Dengar kabar cabur lain sepak bola lapangan besar, walaupun cuma persahabatan ya, tapi kan gengsinya ini loh. Kalau cuman 1 atau 2-0 ya oke lah, tapi 7-0 walaupun kalah dekat final, kalah sedih juga, tapi at least had a very good game, give a very good fight lah untuk Iran. Okay, bukan setakat final saja, semi final, quarter final, korang boleh ulang-ulang tayang lah game futsal, game kena bantai 7-0 tu, boleh move on secepatnya mungkin lah. Itu saja guys, macam biasa yang nak support. apalagi guys, kalah. Nampaknya timnas Indonesia bawah 17 tahun menang guys, menanggung kekalahan. Di dalam aksi persahabatan guys dengan China. Bukankah bawah 17 ni dah menembusi Piala Dunia dengan China guys? 7-0. Apa cerita korang ni? Aduh. Jadi kepada kenau-kenauha, harap bertabahlah ya. Itu biasalah, menang kalah tu perkara biasa. Betul tak? Apa lagi guys? Kalah. Kampret nih orangnya, nyinyir mulu dia, update terus dia. Kalau untuk nyinyir timnas kita tuh cepet
cepet dia update-nya nih si Ompong ini, si Paci Ompong ini nih ya. Ya, kabar baik, legenda Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto terpilih menjadi pelatih Timnas U17 menggantikan Coach Nova yang sudah melatih Timnas U20. Tapi, mantan pelatih Primavera Como FC ini menurut gua adalah sosok yang tepat karena pengalamannya luar biasa, terutama pengalaman internasional. Sebelum dia di Primavera, dia juga pernah menjadi asisten pelatih dari Coach Indra Safri di SEA Games. Kurniawan juga pernah menjadi pelatih di Liga Malaysia bersama Sabah. Sebelum akhirnya menjadi pelatih Timnas Indonesia yang membawa Timnas Indonesia juara SEA Games di 2023 bersama Coach Indra Safri. Semoga aja bersama Kurniawan Dwi Yulianto, Timnas U17 kembali berprestasi seperti yang sudah dilakukan oleh Coach Nova Arianto. Gimana guys mendengar kabar baik ini? Komentarnya. Sikat. Ya, moga-moga aja bener nih. Coach Nova digantikan oleh Kurniawan Dwi Yulianto ya. Menurut gue dia udah cukup berpengalaman ya di dunia sepak bola itu ya. Jadi kemarin hasil buruk Coach Nova itu timnas asuhannya U17 dibantai. Jadi mudah-mudahan aja ini valid nih beritanya nih ya kan. Oke, lanjut. Sangat tragis, Timnas U17 asuhan Coach Nova harus terbantai dengan skor 7-0 dari Timnas Cina guys. Bener-bener gila ya. Wow. Ini harus jadi pembelajaran besar bagi Coach Nova ya, mengingat ini cuman friendly match ya. Kita bakalan ketemu negara-negara yang lebih hebat lagi dari Cina. Wah, kita udah penurunan bener ya. Kemarin kita lumayan bagus dan sekarang udah turun menurut gua. Semoga saja Coach Nova bisa mengatasi masalah ini dan menjadikan Timnas U17 lebih kokoh dan kuat lagi. Ya, mudah-mudahan aja. Tapi yang gue dengar ini katanya pemain-pemainnya itu bukan pemain-pemain yang kemarin berlaga di Piala Dunia U17 guys. Ada nih beritanya nanti nih, gue kasih tahu nih nanti. Janggal nih, pemain Timnas U17 udah ngumumin pemain yang bakal dipanggil alias Garuda Calling. Mereka juga udah ngumumin kalau bakal uji coba lawan China tanggal 8 dan 11 Februari 2026. Tapi teka-teki dibalik siapa pelatih Timnas U17 masih belum jelas. Katanya Coach Nova Arianto bakal naik kelas ke Timnas U20. Berarti kan kursi pelatih Timnas U17 masih kosong. Apakah bakal diganti sama Kurniawan Dwi Yulianto? Dan masih jadi pertanyaan juga, nih pemain-pemain ini pilihan siapa? Tirtek, John Hertman, Nova Arianto, atau udah ada kandidat pelatih nih sebenarnya cuma belum diumumin aja. Menurut kalian siapa yang layak jadi pelatih Timnas U17? Tulis dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Bayangin bagaimana rasanya menjadi generasi baru Timnas U17 saat ini. Baru dibentuk dan bergabung beberapa hari lalu melakoni pertandingan internasional pertamanya menghadapi China. Tim yang sudah siap sejak tahun lalu karena disiapkan untuk kualifikasi Piala Asia. Hasil akhir memang 7-0 untuk kekalahan skuad Garuda. Namun yang menjadi perhatian saat ini, komen kritis dan kebencian yang diarahkan ke pelatih dan pemain. Nah, tuh banyak komen-komen negatif tuh bagi para supporter atau fans Timnas Indonesia guys. Nandai iya Gusti tuh komentarnya tuh. Semalam nonton futsal enak banget, sekarang nonton bola dah lah. Pelatihnya Hetman juga kata dia. Oh, kok pelatihnya Hetman? Hetman mah pelatihnya timnas senior paling sama U23 bos. Terus coba kirim stiker nyendernya di sini. Apa yang dimaksud? Info keberadaan Erick Thohir. Yang datang dari pengguna sosial media tanah air bahkan Malaysia. Banyak yang salah paham mengira Timnas U17 yang bermain adalah tim yang sama saat bermain di Piala Dunia. Padahal yang bermain saat ini adalah generasi baru umur 15 hingga 16 tahun yang belum punya pengalaman. Nah, ini bener kan ini? Kalau dari kabar berita ini bahwasanya kemarin yang dibantai Cina itu persahabatan U17 itu lapis keduanya jatuhnya ya kan, bukan pemain-pemain yang bermain di kemarin tuh Piala Dunia U17, bukan katanya sih. Internasional. Namun sayangnya di pengalaman pertamanya, mereka sudah mendapatkan komentar pedas yang justru ingin menjatuhkan mental generasi baru ini. Ya tetap aja sih ya, ini generasi juga nih, regenerasi selanjutnya walaupun U15 ataupun
U16 ataupun U14 ya tetap ya itu regenerasi. Tapi memang jam terbangnya ya kurang. Oke, lanjut. Kaget gua semalam timnas Indonesia U17 kalah sama China 0-7. Lebih kaget lagi soalnya pelatihnya masih Nova Arianto. Padahal PSSI udah pernah ngumumin kalau Coach Nova itu pelatih timnas U20. Tapi emang ada sumber yang bilang kalau Coach Nova bakal nukangin U17 sampai akhir uji coba lawan China ini. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri di tanggal 11 nanti. Mainnya udah nggak kemalaman cuy, biar pemain gak ngantuk lagi. Menurut kalian berapa skor tanggal 11 nanti? Follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Baik diri. Skornya udah 7-0. Jadi infonya gitu. Jadi si Coach Nova ini nanti bakalan pindah ke melatih ke U20 setelah laga persahabatan melawan Cina kemarin tuh. Berarti kan udah selesai ya kan. Nah, mungkin sekarang ini kepelatihannya dipegang oleh Kurniawan Dwi Yulianto, seperti itu. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang penting, yang bermanfaat buat teman-teman semua di rumah, dan buat teman-teman semua di rumah nih yang baru menemukan channel Jagoan Neon. Salam kenal dari saya, dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.